Akhirnya di depan IWB ini untuk pertama kalinya IWB akan nge-share sama semuanya New R25. Ini akan menjadi video spesial, Cak, karena untuk pertama kalinya di Indonesia IWB mampu mereview New R25 terbaru yang baru saja diluncurkan di Phillip Islands, Australia dengan label New R3. Kita akan bedah seperti apa sosoknya, sama intip langsung, Cak. Kita gas! Cak, akhirnya di depan IWB ini untuk pertama kalinya IWB akan nge-share sama semuanya New R25. Kita duga demikian dan alhamdulillah ya. Teman buat Ohlin Indonesia membawa IWB ke sini sehingga IWB bisa nge-share ke sama semuanya langsung dari Australia. Yuk kita langsung bedah seperti apa New R3 yang kita duga sebagai New R25 terbaru nanti. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah perombakan total. Yes. Ini adalah perombakan total yang memang dari kacamata IWB jauh lebih ganteng dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai R25 ya. Ini baru R series banget. Karena teman-teman kalau kita lihat dari dekat ternyata shape dari R25 ini atau kita sebut R3 lah ya, tapi kita sebut R25 lah karena memang kita duga nantinya bentuk dari R25 nanti seperti ini. Biasanya identik dengan ini ya. Walaupun di luar negeri R3 tapi nanti R25 seperti ini. Jadi teman-teman semuanya, New R25 kalau kita lihat ada perombakan total di area sini. Jadi lebih lancip. Dan di sini pun ada permainan yang tegas ya, dan di sini ada coakan seperti ini, dan untuk bagian area spionnya dia masih identik dengan sebelumnya. Jadi adjustnya seperti ini ya, jadi dia adjustnya kayak ditekuk begitu. Jadi seperti ini Kang Mas ya, gak ada yang berubah area sini spionnya. Sementara windshieldnya juga ada perombakannya agak lebih pendek dibandingkan sebelumnya kalau nggak salah demikian, tapi lebih proper kita lihatnya. Ada baut 4 Cak sini Kang Mas. Lalu ternyata di area kiri kanan juga ada yang keluar plastiknya. Sama dengan sebelumnya, walaupun tentu kita agak janggal ya. Kenapa posisi dari lampu senya itu berada di bagian atas. Ya, itu sih memang adaptasi aja, Cak. Dan seperti yang sudah besar sama semuanya. Nah, lampu senya, Cak, itu lampu sen yang model seperti ini, Cak. Sudah LED dan mirip atau identik dengan moge-moge Yamaha yang lain. Jadi sudah LED semuanya. Nah, sementara, Cak, kalau kita lihat dari depan banget, maka saya menemukan sebuah lubang yang jauh lebih gede dibandingkan dengan R15 sekalipun, walaupun sebenarnya jauh gede enggak sih, cuman gini Cak, dia tuh shape-nya beda dibandingkan dengan R15 yang versi 4. Jadi shape-nya dia membulat ya, jadi kayak ala-ala MotoGP, rem R begitu. Sementara di area sini juga ada lihat sentuhan ya, jadi nggak polosan. Di sini ada sentuhan coakan begitu Kang Mas ya, lihat nih. Nah, kalau kita lihat dari dekat seperti ini, dan bagian area sini juga ada coakan. Jadi kalau kita lihat dari dalam seperti ini Cak. Lampu-lampunya Kang Mas single Pro G sama dengan R15 itu ya. Jadi seperti itu. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat di bagian DRL-nya. Jadi DRL-nya ini Yamaha memilih model bertumpuk dengan garis ya. Jadi kalau ini nyala Cak, dia akan nyala kiri kanan. Seperti ini DRL-nya Kang Mas. Ini plastik, ini langsung plastik lagi. DRL-nya dibuat seperti kayak berseberangan, dari atas ini nggak ditarik langsung ke belakang, tapi dia putus tengah sini, nempel lagi di atas, jadi bertumpuk dia kesannya. Dan ternyata di sini juga coakan. Ini ada bolongan, ini bolong, benar-benar bolong Cak di sini. Coakan dan area sini juga lihat nih, bolong Cak. Nah, jadi kalau kita lihat ada lubang di sana, ada kayak winglet Kang Mas, kayak MotoGP sayap gitu ya, tuh. Jadi memang Yamaha berikan konfirmasi bahwa mereka mendesain ulang ya dari sisi fairingnya untuk menambah aerodinamika. Kabarnya demikian. Tentu kita perlu buktikan, dan seolah ini ada lidahnya jadinya, seolah gitu. Jadi bertumpuk. Jadi kalau kita lihat di bagian arisnya juga lihat nih ada kayak, nah ada coakan begitu ya ke dalam Kang Mas. Jadi kalau kita dari depan banget seperti ini sosoknya. Wah, ini mah garang Mas. Beda banget dibandingkan dengan sebelumnya Cak. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita coba intip dari samping seperti apa. Nah, untuk dari samping Cak, bentuknya ternyata juga berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh agak dongak ke atas, kalau ini dia tuh kayak deprok Cak. Jadi teman-teman kalau lihat seperti ini, cuma kamu menemukan ujungnya ya. Jadi kayak ujungnya kayak datar begitu, tapi bagian ya
seperti ini ya. Bagian sampingnya tuh ada shape yang tegas, serba tegas, dan di sini kelihatan banget ya relnya yang bertumpuk ya, Kang Mas ya. Jadi memang berbeda banget dibandingkan dengan sebelumnya, konsepnya ada lebih padat sih WP lihatnya. Dan di sini lidahnya kelihatan banget, lihat nih. Lidahnya kelihatan banget. Jadi seperti itu. Ya kan, ada lidahnya yang kayak keluar, Kang Mas. Jadi kalau kita lihat dari bawah seperti ini, tuh. Nah, sosoknya ya. Ya memang perombakannya nggak yang frontal banget, nggak, Cak. Tapi secara desain berbeda total. Bahkan dari tangki-tangkinya WB perhatikan juga berubah total. Nah, untuk bagian fendernya baru ini sama, Cak. Kalau nggak salah ya, identik dengan sebelumnya. Sementara di bagian bawahnya sini, entah kenapa kayak berbeda ya, Cak. Di bagian bottom dari suspensi upside-nya, entah apa IWB yang salah, Kang Mas. Dan di sini ada kaliper ya. 2 kaliper, sementara pengeremannya sama, mode floating, dan suspensi upside down kayak punya masih sama di-clear oleh Yamaha dengan warna emas. Lalu di bagian area bawah sini, Cak, tuh ada permainan juga, Cak, gokil ya. Jadi saya begitu, Cak, jadi kayak sirip-sirip begitu, jadi nggak polosan. Di sini pun ada kayak seperti membelah angin ya, mengatur angin. Mungkin ya sepertinya ini untuk mengatur sirkulasi angin supaya membantu pendinginan dari engine. Dan masih 2 silinder, engine yang sama dengan sebelumnya ya, jadi nggak ada perombakan apapun. Jadi kalau ada yang mengatakan cross plan, kayaknya enggak deh, kayaknya ya, tapi memang siapa tahu yang mau bikin kejutan, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, kita di sini, Cak. Nah, ini dia yang menarik. Sama bisa lihat di sini adalah PT Yamaha Indonesia, Cak. Ya kan? Ketahuan, Cak. Ketahuan, Kang Mas, buatan Indonesia Pulau Gadung, Cak. Yamaha Indonesia Motor yang sudah dikapalkan di Australia. V-nya kelihatan sekali ya. Jadi berbanggalah teman-teman yang sampean mungkin orang Indonesia, ya kita lah orang Indonesia. IWB juga ikut happy beneran. Jadi memang bener prediksi IWB ya, bahwa Yamaha Indonesia sudah mengapalkan motor ini ke seluruh negara di Eropa, Australia ya. Jadi R3 ini memang buatan Indonesia. Ya tinggal R25 aja. Kita tunggu apakah di IMOS nanti, ya kita tunggu aja. Nah, kita lanjut ya. Nah, oke. Jadi dari sini kita lihat bagaimana bodinya yang bolong ya, tuh lihat bolong seperti itu. Jadi memang ada pengaturan dari aerodinamikanya kayaknya. Sementara di bagian area sini, nah di area sini, Cak, ini kelihatannya memang rada biasa ya, karena gara-gara ada pengaturan untuk lampu senya, kelihatannya jadi kayak jadi kayak aneh aja gitu, rasanya kayak janggal aja, Cak. Tapi ya itu memang adaptasi dulu lah ya mungkin ya. Dan teman-teman, kalau kita lihat dari belakang seperti ini, jadi ada kupingan kiri kanan jadi kayak ADV. Sementara di bagian area, nah speedometernya ada perombakan shape-nya, dan juga di bagian displaynya mungkin sama ya, nggak color, akan tetapi dikonfirmasi memang beberapa poin dari tulisan agak berbeda. Ya, jadi ada garpu tala di sini, Kang Mas ya. Settingan di sini, maksudnya untuk reset, adjustment, reset dan sebagainya di sini ya. Kelihatan nggak sampai ini kok nggak terlalu fokus ya. Nah, sementara di bagian area panel untuk stangnya sama ya. Jadi kelihatan di sini, Kang Mas. Yes, ini untuk starternya, dia modelnya tuas tarik. Sini lampu sen lagi. Ini adalah lampu hazard. Nah, ada lampu hazardnya ya. Untuk ini nggak berubah, sama juga tuasnya nggak berubah. Bagian gripnya nggak berubah. Sementara di bagian triple clampnya juga mirip. Juga motor ini belum ada adjusternya, yang pasti ribbon compression belum pastinya, Cak. Triple clampnya juga sama, dan kunci-kuncinya, Cak, berada sebelah kanan ya, jadi miring agak ke kanan. Sementara untuk bagian tombol-tombolnya di bagian area sini juga sama, lampu jauh, lampu dekat. Kemudian ini adalah klakson, bodinya kayak punya MT ya kalau kita lihatnya ya, Cak ya. Bahkan tuas dari lampunya juga begitu bentuknya. Dan di bagian sini ada untuk lampu tembaknya, high beam, low beam. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini, Kang Mas. Yes, jadi ini adalah serupa tidak sama, Cak. Memang ada perombakan dari sisi visornya pun agak, lihat nih, ada menggelembung. Jadi kita lihat seperti apa tentunya. Dan teman-teman yang menarik adalah di sini ternyata ada, lihat, ada R tulisannya. Jadi ada R dan ada lubang ini. Keren juga nih ya. Di samping kanan nggak ada, Cak, tapi di sebelah kiri ini ada. Ada R, tulisannya R seperti ini, Cak. Kelihatan nggak sampean? Nah, R seperti ini, tapi dia lubang. Ini fungsinya apa, WB nggak tahu, tapi ada emblem R, ya. Keren sih, kirinya jadi keren. Sementara di bagian tangki-tangkinya berubah, Cak. Jadi, sekali lagi WB katakan ini serupa tapi nggak sama. Jadi tangkinya ada perombakan,
Di kacamata yang kita lihat ya, dengan kasat mata ini tangkinya agak lebih gede di bagian arah sini. Ya, sini ada cekungan, sekali lagi ada cekungan ya, seperti ini cekungan. Ini ada shape lagi ditarik oleh Yamaha. Jadi ini adalah cover, Cak. Ini cover plastik yang bagian area sini, baru sini tangki. Jadi, oh bentar dulu. Ini kok bahannya kayak bukan plat ya? Ini apakah semuanya? Oh, kayaknya kondom semua, Cak. Sorry, Cak. Ini kondom semua, Cak. Jadi tangki aslinya disembunyi di dalam nih kayaknya nih. Karena kalau yang dulu, seingat WP, dia modelnya kan yang bagian area sini kalau nggak salah ya. Oh, enggak sih. Memang Yamaha kan R25 kan kalau nggak salah full kondom ya nggak salah, Cak. Tapi yang ini kelihatannya kayak macam-macam. Awalnya WP berpikir kayak ninja ya, dimana bagian ujungnya sini modelnya dia adalah plastik, sini tangki, tapi ternyata enggak, ini adalah full kondom semuanya. Shape-nya agak berubah. Ya, mekar kiri kanan di sini dan sini slim ya, jadi memastikan pengendara di atasnya bakal nyaman aja. Nah, bagian samping ciri khas Yamaha R series ada sirip-sirip ya, lubang-lubang sini pemanis, Cak. Jadi cakep. Jadi kalau kita lihat ini mencekung ke dalam gitu, Cak. Terus bagian sini ya, bagian stang-stangnya dia modelnya underyoke tapi ada shape ke atas, jadi nggak terlalu bungkuk harusnya. Seperti itu Kang Mas. Dan teman-teman, kita lihat dari samping seperti apa. Nah, dari samping sama akan menemukan sebuah perbedaan total dari sebelumnya. Jadi di sini berubah, ini ada bolong, Cak, ini bolong, full bolong. Bolong ya, ini bolong kelihatan engine-nya. Sama di sini juga bolong, tapi di sini ada pemanis, Cak. Nah, ini pemanisnya adalah plastik ya. Plastiknya ada kayak ada shape-nya. Ada bukan shape sih, apa? Corak-coraknya, ada corak-coraknya begitu. Dan di bagian area sini juga sama, ada corak-coraknya, Cak. Ini kok jadi putih banget ya? Apa namanya tuh? Jadi seperti itu ya. Jadi plastiknya ini memang coveran, beda dengan sebelumnya yang lebih padat. Kalau ini lebih, kalau kita katakan malah lebih terbuka ya. Jadi kelihatan box filternya di sini, Cak. Kelihatan ya, kelihatan, dan di sini kabel-kabelnya kelihatan. Oke, dan teman-teman, kalau kita lihat dari covernya di sini ini ada corak yang berbeda di area sini, ujung sini. Lalu bagaimana dengan engine-nya? Nah, engine-nya, Cak, dikonfirmasi engine yang sama dengan sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan, dan di sini ada lubang. DB sukanya ada di sini, Cak. Ini ada kayak sirip nih, Cak. Nah, seperti ini ada kayak sirip. Kelihatan nggak kira-kira dengan gambar IWP? Nah, seperti ini, Cak. Tuh, ada sirip gitu, Kang Mas. Siripnya lumayan melebar gitu ya. Jadi membuat feel-nya cakep. Sementara di bagian area sini juga ada lubang. Ya, sekali lagi lubangnya itu jadi ada sirip di sana, ada sirip juga di area sini ya. Jadi lubang-lubang. Dan jika kita lihat di bagian bawahnya seperti ini ya. Sekali lagi, this is new R3 di sini, tapi di Indonesia nanti R25. Jadi kalau kita lihat seperti ini, banyak yang juga tertarik, Cak. Lihat dari tadi, Cak. Nah, bagaimana sasisnya? Sasis sama, Cak. Nggak ada perombakan dari kasat mata IWP. Jadi masih sasis yang sama, frame yang sama. Karena memang dari kacamata kita sih nggak pernah ada keluar sih dengan frame dari R25 ini, masih sama sebelumnya. Jadi dipertahankan dengan model seperti ini, tubular modelnya. Sementara untuk footstep-nya juga kalau nggak salah masih identik dengan komponen yang lama. Ini ada stoppernya di area sini. Ini adalah plat declare warna silver. Ya, di sini ada tampung untuk oli rem maksudnya, dicangkokkan di area sini ya. Jadi digantolin di situ. Nah, di bagian area sini juga Kang Mas ya. Ini ada footstep-nya, Footstep-nya kayaknya berbeda ya, bener nggak sih? IWP apa salah ini ya? Kita lihat di sini stoppernya ya, seperti ini. Jadi untuk injakan footstep-nya, yes. Dan jika kita perhatikan di area sini juga ada perombakan, sepertinya ya. Nah, bagaimana dengan suspensinya, Kang Mas? Suspensi ternyata masih sama, Cak. Suspensi belum monocross, jadi dia dicangkokkan oleh Yamaha di bagian Bentar, kita intip ya. Oh, ternyata enggak, Cak. Ini sudah monocross, Kang Mas. Lihat, ada perombakan di area sini, Cak. Jadi ada linknya. Kita intip ya. Tuh, ada linknya, Cak. Jadi nggak langsung ke swing arm. Kita lihat ya. Kita lihat dari dekat. Nah, ada linknya kan. Jadi dia ada semacam kayak link yang minimalis begitu. Nggak kelihatan ya. Nah, ini dia nih. Jadi memang linknya mungkin nggak sebesar yang monocross kayak Fiction ya, Cak ya. Tapi dia nggak langsung ke swing arm. Oh, tapi bentar dulu. Oh, nggak ada, Cak. Ternyata, Cak. Sulit banget dilihatnya. Ternyata dia dicangkokkan langsung ke swing arm, Cak. Ini agak berbeda nggak sih konstruksinya dengan yang lama? Kayaknya begitu ya. Kalau kita tangkapnya agak berbeda aja. Kalau nggak salah ya teman-teman, kita lihat seperti ini ya.
Jadi teman komen aja di bawah, dan kalau kita lihat di bagian area bawah seperti ini tuh. Nah, kelihatan nggak sampean? Nah, jadi linknya seperti itu. Dan swing armnya bagaimana, Cak? Nah, swing armnya dia memang, nah kalau kita perhatikan swing armnya tuh agak berbeda juga sih kayaknya ya. Lama nggak lihat R25 jadi bingung. Sama sih kayaknya, Cak. Tuh sama ya. Adjusternya seperti ini untuk chainnya, dan pengeremannya adalah satu piston, Kang Mas, seperti ini. Ya, jadi disuplai oleh Akebono kayaknya ya, nggak ada tulisan Nissin. Sementara ban-bannya untuk yang R3 ini menggunakan ban Dunlop ya, dan made in Thailand. Jadi memang ini campur-campur ya. Banyak Thailand, tapi buatan Indonesia, Cak. Nah, sementara untuk bagian pelek-peleknya nggak berubah sama dengan sebelumnya, dan knalpotnya juga nggak berubah. Tapi ini knalpotnya menggunakan model Akrapovic ya. Nah, bagaimana dengan buritannya? Nah, ini, Cak, buritannya yang berbeda. Teman-teman semuanya, untuk buritan Yamaha membekali dengan split seat yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi revisinya terasa banget. Kita lihat bagaimana Yamaha merombak area untuk pembuka dari joknya dipindah di sini. Nah, seperti ini posisinya. Jadi lebih normal dibandingkan dengan gen sebelumnya. Yes, dan teman-teman, kita lihat di area sini ini berubah banget. Jadi dibandingkan dengan R15 itu perbedaannya lumayan banyak. Jadi walaupun sama-sama berlubang, tapi ternyata bagian area casingnya berubah. Nggak sama, ini nggak berubah sih. Nggak sama. Kita bandingin ya. Kalau kita lihat R25 yang terbaru seperti ini, sementara yang R15 seperti ini. Nah, memang agak lebar juga sih, cuman dia berbeda. Ini lebih ke R6 ya, menurut IWB yang R25 ini. Nah, dari jok seperti ini ya, bagian area joknya. Yes, dia menjulang ya. Lihat dari atas seperti ini, Cak. Yes, seperti ini. Dan ini ada sabuknya, teman-teman. Dan jika kita lihat di bagian belakang sini, dia sama dengan R series yang biasanya ada kayak lancip di sini, Cak. Kayak oversize gitu ya, keluar gitu. Jika kita lihat dari atas seperti ini, cakep sih. Ini mah cakep, Cak. Asli, perombakan yang cakep. Jos tenan ini. Nah, sementara dari atas seperti ini, dan agak kita coba tarik ke bawah seperti ini. Jadi memang mungkin dari stop lampnya sama ya, part yang sama dengan R15, identik banget kalau dari kacamata IWB, tapi dari casing-casingnya ini berbeda total. Lihat nih, sini ya ada tarikan di area sini, kemudian juga di area sini ada cekungan ya. Jadi kelihatannya lebih tinggi. Ini lebih tinggi ininya. Ininya tuh lebih menjulang belakangnya dibandingkan dengan R15. Ya, cuma lihat ini ya. Terus kita lihat yang R15. Tuh kan, R15 kan lebih flat tuh. Nah, versi 4 ya. Nah, untuk yang R25 itu seperti ini. Jadi memang lebih menjulang ke atas. Berbeda, Cak. Nah, sementara untuk bagian fender-fendernya itu juga kayaknya sih mirip ya dengan sebelumnya, Cak ya. Fender-fendernya nggak berubah. Tapi ini ada kayak lidah di area sini. Jadi untuk memastikan tidak ada lumpur yang nyiprat kiri kanan. Jadi kalau kita lihat di atas seperti ini, jadi lebih keluar dia ininya. Tuh kan. Jadi posisinya untuk stop lampnya tuh keluar. Kalau yang R15 kan enggak. Nah, R15 seperti ini. Tuh, ya kan? Nah, kalau yang R25 tuh keluar. Nah, oke, kita lanjut. Nah, bagian area fendernya seperti ini, Kang Mas ya. Fender seperti ini ya, ada cekung-cekungan seperti ini, tarik-tarikan. Dan sekali lagi, this is new lampu sen. Lampu sennya baru, dan kita lihat di belakang seperti ini. Yes, ini adalah new R3 ya, di Eropa ataupun di Australia, tapi di Indonesia nanti R25, dan ini adalah made in Indonesia. Yes, bentuknya seperti ini ya. Jadi jauh lebih ganteng, walaupun mungkin teman-teman kalau ngelihat, ini jangan-jangan kayak R15 sih. Kalau sekilas sih enggak juga sih, Cak. Karena kalau kita lihat coakannya tuh beda. Nih lihat ya, dari belakang seperti ini, yang R3 atau R25 yang terbaru, kita bandingin sama yang R15. Mirip apa beda sih? Agak beda, Cak, agak beda. Dia lebih menjulang ya, sekali lagi lebih tinggi gitu modelnya. Nah, jadi benar-benar ya memang ini adalah sekali lagi bahasa desain dari R series, sehingga semuanya dibuat agak mirip. Jadi kira-kira demikian. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini, jadi teman-teman, kita lihat dari atas, saya akan menemukan ya
WB sih berusaha keras supaya sama menangkap dengan jelas dengan video ini, karena memang video dengan asli kan beda. Jadi di sini ada keluar ya, sekali lagi ini keluar. Ada keluar tadi sayap tadi. Jadi kalau kita lihat seperti ini Kang Mas. Yes, ya kan. Nah gitu. Dan di bagian area sini Kang Mas, ini adalah bagian yang tadi WB sudah share, lihat. Wow, ininya kelanjang itunya ya. Apa namanya nih? Ini kalau nggak salah apa modul ABS bukan sih ya? Kalau nggak salah ya, WB cuma nggak terlalu ngeh sih. Tapi dia di luar begitu. Dan teman-teman, kalau kita lihat di area sini, di bagian area suspensi itu ada mudguardnya. Jadi ada plastik yang mencegah cipratan lumpur mengenai suspensi. Ini bagian kena suspensi maksudnya. Ini bagian swing armnya ya, dan juga di bagian cover-covernya. Cover-cover dari rantainya. Mirip sih. Dan untuk bagian sprocket gearnya, bagian belakang ya, ini ada protektor ya. Nah ini protektornya Cak. Jadi kalau ada rantai miss gitu ya, lepas itu maka dia tidak akan bikin bahaya jika akan ngelok di bagian rodanya ya. Itu Kang Mas ya. Jadi seperti ini Cak. Dan teman-teman semuanya, this is new R3 yang sudah kita bahas sebelumnya ya. 140 ya untuk ukuran bannya. Dan sekarang WB sudah bisa langsung lihat sosoknya dari Australia di Phillip Islands. Thank you buat Ohlins Indonesia. Dan ini dia, kalau kita lihat, nah pelek-peleknya ya, bagian dalam-dalamnya. Gokil ya, ini apaan lagi ya? Gede banget tuh apa Cak? Wah nggak paham WB. Ini memang secara teknis kita belum mendapatkan edukasi, jadi kita juga agak sulit nih. Nah ini untuk bagian belakang-belakangnya R3 ya. Jadi saman komen kira-kira cakep nggak? Jadi mari kita muterin ya di bagian depan, samping ya, biar sama tercerahkan. Nah dari depan, yes, agak ke atas, semenitip, kira-kira ganteng nggak? Dari atas seperti ini, bagian ujungnya, yes, ini di bagian tangki-tangkinya, lihat perombakan yang cukup terasa. Yes. Nah, di bagian kita di belakangnya seperti ini. Ada dashboard feel pada saat sama nongkrong di motor ini. Oke. Dan di bagian shape untuk body-bodinya belakang. Yes, jadi R series banget. Tidak seperti masa lalu yang nanggung Kang Mas. R25 yang terbaru ini ganteng ya. Dari samping sebelah kiri, WB akan muterin dulu sampai semuanya. Sosok lebih padat. Yes, kita ada ini di pameran Cak, jadi agak rame ya. Dan ini pada saat kita lihat dari samping kanan, teman-teman, ini adalah motor yang diluncurkan oleh Yamaha dan di sampingnya ada R7. Bagaimana identiknya motor ini ya? Ini ada R7. Kira-kira sama mau nggak ya review juga? Kayaknya enggak lah ya, sama aja sih ya. R7 tuh beda Cak. Di sini benar-benar garang banget sih. Desain lihat tuh, benar-benar ini sih sebuah desainer yang desainnya keren banget sih. Nggak tahu nih mogenya Yamaha tuh beda banget ya. Kayaknya tuh banyak sekali tekuk-tekukan itu. Kalau R7 lihat belakangnya aja kayak gini lihat. Tuh, ya mirip sih. Yes, oke. Nah, tapi tangkinya kerenan yang ini Cak, malah Cak. Tangkinya itu lempeng aja nih. Ini sih cakep ini. Nah, di bagian samping sebelah kanan. Yes, jalan sebelahnya sana adalah R15 versi 4 R25. Jadi memang jika kita lihat Cak, ada perbedaan di bagian area sini Cak. WB sukanya di sini. Nah ini lebih padat ya, ada sini padat. Kedua kan mendongak ya kayak kopong gitu, ini enggak, ini padat. Ya, walaupun memang banyak yang berharap perombakan engine dan sebagainya, tapi ternyata Yamaha tidak melakukan itu. Yamaha cukup puas dengan R3 yang terbaru ini dengan sedikit sentuhan yang disesuaikan dengan karakter dari R series. Dari buritanya yang jadi bolong ya. Dan depan kita ini sudah ada R7.
Kalau R7 gokil mas. Lihat nih, bentuknya bener-bener, wah, cakep cur, cakep cak. Tapi tangkinya kurang, tangkinya lempeng biasa aja dari atas. Ya, oke. Jadi gitu Kang Mas ya, informasi dari WB tentang new R3. Dan saat ini hanya ada satu yang dipajang oleh Yamaha Australia, karena di sana adanya ada R6 versi apa namanya? Ini R1 keren banget, R1 yang baru cak, gokil. Waduh, R9 ada di sana. Oke, kita akan review habis ini ya Kang Mas ya, biar kita lengkapin aja. Generasi terbaru, dan IWB juga belum nanya sih harganya berapa, tapi harganya nggak terlalu jauh sih. Maksudnya gini, justru yang motor-motor cc kecil itu di luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan motor cc gede. Ini menarik ya. Jadi ini adalah motor yang sudah diluncurkan oleh Yamaha secara global dan ternyata adalah made in Indonesia, buatan Pulau Gadung. Itu yang IWB nge-share sama semuanya. Oke Kang Mas ya, saya melaporkan langsung dari Australia ya, Phillip Island. Semoga mencerahkan semuanya. New R25 terbaru nantinya yang insya Allah akan diluncurkan oleh Yamaha Indonesia dengan bentuk yang sama. Jadi ini sudah quick shifter, sudah assist slipper clutch, tapi nggak tahu bagaimana dengan Indonesia. Oh ya, satu hal lagi yang agak lupa ya, ini sudah ada charger. Nah, DC order di sini Cak. Oke. Oh, USB Kang Mas. Nah, jadi memang ini dedikasinya udah bukan lagi motor sport banget nih, tapi lebih kepada motor touring sih sebenarnya. Oke Kang Mas ya. Jadi gitu Cak, informasi WB bersama semuanya mencerahkan, dan seperti biasa kalau teman suka video semuanya like, share, dan subscribe. Oh jadi Kang Mas sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekendus.